والمسلمات والمؤمنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وعلى
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil malakil a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diriyakil ghiyar iftahi babil asar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa sabil akhyar adada ni'amillahi ifdalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim wa alaihi hasana qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ila faqri wa hayata ruhi wa syarha qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa bihi su'lahu wal wasilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibin nasabil syarif wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tasqiu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-khusub wa talinu biha as-suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takunu likulli da'in da'a wa likulli ghillatin sha'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa anta kamalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil awali wal abad wa taqdina biha jami'al hajat wa tatahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha min a'la darajat wa tuballighuna biha min jami'il khairat fil hayati wa ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil wujud wa ala alihi wa wujud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil ma'mur sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil wujud bi adadi kulli mawjud min ghairi haddin mahdud wa kama yaliqu bil karami wal jud wa ala jamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa alaina ma'hum ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qa'im bi hukumillah anawatillah wa farrajahallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan yasri sirruha fi juz'iyati wa kulliyati wa tataru barakatuha fi harakati wa sakanati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada syafri wal watri wa kalimat rabbina tibatin mubarakat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة أهل السماوات والأرضين عليه وأجر يا ربي نقص الخفي بأمري اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما اللهم إني أسألك بك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فيما بقي في برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب داخل إلى الوفاة الجلوب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك بالقوة العظيم الذي ملا أمر العظيم وقوته الأرض العظيم أن تصلي على مولانا محمد بالفضل العظيم وعلى آله نبي الله العظيم بقدر عظمة الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما فيه بالله العظيم صلاة دائمة من دوام الله العظيم تعظيما بحقك يا مولانا يا محمد يا رب العالمين وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذات من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم اللهم صل على سيدنا محمد القادم المخلوق والقادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدر وتنفرج بالقرب وتقضى بالرحيم وجه الكريم وعلى آله وصحبه كل مد ونبت ما تدبر اللهم الحمد والصلاة وأمر البركات والتحيات في جميع الأوقات على أشرف المخلوقات سيدنا ومولانا محمد أكمل أهل السماوات وسلم عليه يا ربنا تسليما في جميع الحضرات والحضرات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لنا رضا ولخلقه لنا وهذه الوسيلة والمقام الذي وعدته اللهم صل على سيدنا محمد الجامع الفاضل والتفضيل عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد سبح القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما ترفعني بهما عندك على مكان في الدين والدنيا والآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وارسله رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والحمد لله رب العالمين حمدا كافي نعمه ويبارك مجيدا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا يفوق حمد العاملين كمالا زيادة لكمال الله ودد نعمه وإفضاله على العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi
ووالدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وأولياء الجوار ولجميع عباد الله الصالحين من أول يوم إلى يوم الدين وعمرها ربها وبركاتها ظاهرة وباطنة أنفسنا وأهلنا وذرياتنا وأحبابنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ولا عدوا أو حاسدا إلا قدرته وأحصيته لا شريكا أو محبا للخير أو ساعي له إلا نصرته أو عنده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت ومن ولا يرضى عليك ولا يذل من وليت ولا يعز من عاديت ورد ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بالقبول الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa mudafarata wa tadbir wa al-ifadata wa al-istifadah wa al-hafa ala al-tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam wa ila al-huda wa tanalaka al-khair fi al-marضati wa al-qurbi wa al-thawabi subhanaka ma'alifil afil afiyah Allahumma razukna bifahmin nabiyyin wa hifdil mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah. Bismillah, kita melanjutkan ngaji kita hidayah di kitabnya yang dinamakan itu halaman 18. Ada mengatakan dulu Syams ila bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa sallallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain wa bikum amin. Ada pembahasan solution ila zawal. Ini penjelasannya agak panjang yang bab ini. Jadi mungkin saya nanti akan baca dulu biar cepat. Nanti maknanya tidak saya terjemahkan lafzon ya, per lafaz ya. Nanti mulai saya jadi kelas folder. Yang penting makna penjelasannya tadi. Faidah tolak syams fatafa'at qidar rumhin fasalli rak'atain wadhalika 'inda zawali waqtil da'awah lis-shalah fainaha makruhatun min ba'di fariidhatus subh ila irtifa'i syams. Pembahasan kita pada malam ini kita Bidayah Hidayah kita masuk adab, yaitu ketika telah habis waktu subuh, yaitu terbitnya matahari sampai meninggi ya,
ila zawal, sampai bergesernya matahari. Di situ ada adab-adab amalan-amalan apa yang mesti harus kita kerjakan. Ketika tola'ati syams, matahari itu sudah terbit. Terbit itu tidak membutuhkan lingkaran dari matahari itu naik seluruhnya secara total, tapi keluarnya sedikit dari lingkaran matahari itu dikatakan tola'ati syams, sudah terbit matahari, dan di situ adalah waktu yang haram untuk mengerjakan sholat subuh. Jadi waktu-waktu di sholat itu ya ada tingkatan, ada mazhabnya. Ada waktu namanya waktu fadilah, waktu yang paling pertama. Ada waktu zawal, ya. Kemudian ada lagi waktu jawas bila karoha, waktu jawas bil karoha, dan juga waktu haram. Nah, ketika sudah terbit ya, matahari tadi, maka waktu haram. Kalau waktu jawas bil karoha itu kira-kira yang cukup dengan untuk wudu, untuk menutup ya satil aurat, untuk menutup aurat, untuk sholat fajar, atau kalau waktunya sudah sempit ya maka sholat subuh. Cukup untuk itu adalah waktu yang dibolehkan untuk sholat, tapi waktunya makruh karena sudah mendekati apa kepada waktu haram. Kira-kira cukup untuk waktu itu kira-kira berapa? Mungkin 10 menit ya. 10 menit itulah waktu terakhir kita dikatakan boleh sholat, tapi waktunya makruh. Nah, sebelumnya itu ya nggak makruh. Yang lebih utama yang awal. Subuh ini ya ada keutamaan zikir subuh. Ya, zikirnya seperti yang diriwayatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu panjang. Maka ketika kita bisa mengamalkan zikir-zikir itu dan kita bisa mengamalkan zikir setelah subuh sampai terbitnya matahari, itu waktu yang paling baik. Tapi sekiranya kita itu khawatir akan lemes ya, ngantuk. Subuh itu kan manusiawi ya, mesti ngantuk godaannya. Maka bagaimana agar diakhirkan subuhnya? Ya, diakhirkan tidak sampai masuk ke waktu karoha, waktu makruh, tapi kira-kira bisa setengah jam. Bukan setengah jam, karena wiridnya itu panjang. Dan jam juga nanti diharapkan setelah sholat subuh kita bisa mengisi waktu untuk ibadah sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Karena di situ ada keutamaan barang siapa yang setelah sholat subuh dia berdiam, kemudian berzikir, baca Quran, pokoknya ibadah tidak diselingi dengan takalam urusan-urusan dunia, maka diberikan pahala seperti pahala haji dan umroh, tamatan, sempurna. Nah, 3 kali Rasulullah mengulang sempurna. Tapi ya memang berat. Karena apa? Hadiahnya, rewardnya dari Allah SWT, ajarnya itu besar. Maka ya tantangannya ya gede. Ya ngantuk, ya macam-macam urusan-urusan yang lain-lain. Maka itulah keutamaannya. Ketika kita bisa waktu ambil waktu fadilah itu bagus. Nggak bisa maka diakhirkan tujuannya adalah untuk supaya kita bisa sampai di waktu terbitnya fajar, nanti dilanjutkan dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Jadi sebenarnya keutamaan atau waktu yang paling utama, yang paling afdal itu bagaimana? Sesuai kemampuan kita. Kalau subuh itu aku naik awal ke subuh ya, nanti khawatir saya akan tidur, nanti tidak bisa mikir setelah baca subuh. Tapi saya bisanya saya undurkan sedikit subuhnya. Maka nanti setelah itu saya bisa mengisi waktu untuk ibadah sampai terbitnya fajar. Di saat itu pilihan Anda, ikhtiar itulah waktu yang paling afdal buat panjenengan untuk mengambil mana waktu yang paling afdal. Jadi tidak selalu di awal. Kalau kelasnya sudah kelasnya para anbiya, ya kelasnya mi'ahil arifin, mereka menggunakan waktu-waktu yang panjang untuk ibadah. Tapi itu kelas mereka. Kita kan kelas pemula ya, awal. Jadi pilihlah waktu yang ikhtiar kita sekiranya kita mampu untuk melakukan itu. Itulah sudah terbaik. Faidah al-hannahar. Jadi kemudian setelah terbitnya matahari, sekiranya tingginya tombak itu tadi, kira-kira berapa? Yaitu
16 menit ukurannya kira-kira kalau di menit itu 16 menit setelah matahari terbit. Ya, ketika pas terbit itu kan tidak boleh sholat ya, haram. Nanti setelah terbit kira-kira 1 ombak atau kira-kira 16 menit. Nah, 16 menit sholatlah sunnah 2 rakaat. Jadi dikatakan sholat sunnah apa? Isyraq. Nah, sholat sunnah Isyraq itu sunnah. Setelah itu dibarengi dengan sholat duha tidak ada masalah. Atau diniatkan sholat duha sekali bagi orang yang mungkin waktu sempitnya nanti di siang tidak ada untuk sholat duha, kerja mungkin jam 7 sudah tidak bisa, diselingi di kantor untuk sholat, sekalian saja tidak apa-apa. Ya. Faidah adhan nahar ramadhan minhu qaribun min rubu'i farsolli sholat duha arba'an sitan samaniyah mafna. Kalau sudah matahari atau si pagi itu sudah terasa agak panas, kira-kira jam 8 atau jam 9. Di sini dikatakan seperempatnya siang, Pak. Jadi kalau seperempatnya siang itu, kalau siang itu dibagi 4, mulai dari jam setengah 6 sampai setengah 12 ya. Setengah 12 itu diperkirakan zuhur. Jadi seperempatnya kira-kira jam 8. Jam 8 itu sudah mulai memanas, maka kita disunahkan untuk sholat apa? Sholat duha. Berapa rakaat? Minimal 2 rakaat. Paling banyaknya 12 rakaat. Afdolnya 8 rakaat. Lalu 8 rakaat itu labur itu. Istiqomah setiap hari 8 rakaat benar. Itu kelasnya tadi, Pak. Kelasnya para anbiya ya, para walinya Allah 8. Jadi kita 2 rakaat mampunya 2 istiqomah ya bagus. Oh, bisa ditingkatkan yang 2 terus ditingkatkan lagi, tambah 2 lagi 4 rakaat. Kalau bisa meningkatkan, tingkatkan. Misalnya 2 rakaat, kita mampu 4 rakaat, 4 rakaat. Kalau kita mampu, ya jangan stagnan di situ. 2 ambil yang paling kecil. Kalau mampu ya, tidak memberatkan, adanya dengan mampu, waktunya luang, badannya itu memungkinkan, ya tambah 4 rakaat. Yang sekiranya mampu, maka jangan stagnan. Kalau stagnan nanti malah makruh. Ya, dengan mampu melakukan itu. Kemudian itu jumlah-jumlah sholat duha tadi ada yang 3, 2 rakaat, 4 rakaat dan seterusnya itu diriwayatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada riwayatnya Rasulullah 2 rakaat, 4 rakaat, dan 6 rakaat, 8 rakaat. Afdol memang 8. Fasolatu khairul kulluha. Intinya semua sholat itu baik semua. Intinya semua sholat apa? Semua baik. Ya, sholat apa saja. Ya, sholat fardu jelas kita bisa ditinggal. Tapi mau sholat pilihannya, mau sholat idul sunnah itu pilihannya kan banyak. Oh, ambil sholat duha saja, mau isra, mau sholat tahajud saja, ya ada masalah. Mampu lebih, alhamdulillah. Intinya semua sholat baik. Ya, semua sholat baik. Faman sya' falyastaqfir, faman sya' falyastaqlil. Kalau bisa banyak, mampu, kuat, awake, ya sebanyak-banyaknya. Nek mampu, isone cuma sedikit, 2 rakaat, ora apa-apa. Alhamdulillah. Yang penting istiqomah kalau bisa ya. Yang penting istiqomah. Walaisa bainal tulu'i waz zawal raqibatun minas shalawati illa hadha. Tidak ada keutamaan sholat-sholat yang di waktu-waktu tadi itu, setelah matahari terbit sampai zawal itu tadi, kecuali ya 2 sholat tadi, yaitu sholat isyraq dan sholat apa? Duha. Ya, dua itu. Fama fadala anhu min awqatik falaka fihi arba'u halatin. Al-ula wa hiya al-afdal an tasrifahu ila talabil ilmi nafi' fi din dunal fudul alladhi akabban nasu alaihi wa sammalhu ilman. Kalau sudah tadi ya, sholat isyraq sudah, sholat duha sudah, masih hirs alal ilm, masih kepengen nambah lagi ilmu, itu lebih bagus lagi. Dikatakan itu halah yang paling afdol. Keadaan seseorang yang paling afdol di pagi harinya adalah itu tadi. Setelah ibadah tadi, sholat isyraq, sholat duha, terus ngaji ilmu. Apa berarti ilmu nafi' fiddin? Apa yang dimaksud ilmu? Di sini maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Ya, dikatakan ilmu yang orang mengejar ilmu itu tidak apa-apa. Cuma yang dimaksud di sini yang mandu adalah
adalah ilmu apa? Ilmu agama yang bermanfaat untuk kita. Ilmu agama jelas bermanfaat. Tapi kalau berkenaan dengan kita yang tolabahnya bisa bermanfaat, bisa tidak, tergantung daripada niatnya. Kemudian wal ilmu nafi', Imam Ghazali menjelaskan ilmu yang bermanfaat adalah apa? Ilmu yang bermanfaat ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa menjadikan kita itu tambah khauf, tambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ilmu manfaat. Tidak ada pemanfaatan yang semacam-macam apa-apa yang lain-lain. Ilmu yang bermanfaat akan dijelaskan ini. Salah satunya adalah yang pertama, ilmu yang bisa menambah kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsik. Ilmu yang bisa membuka mata batin kita, basirah, membuka mata batin kita untuk mengenal kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Bukan ngoreksi orang lain, tapi lebih banyak ngoreksi diri kita. Lebih sadar bahwa aku ya akeh dosane, aku sih akeh lupute, aku masih banyak salahnya sama Allah Ta'ala, saya masih banyak dolim sama orang, aku sering ngapusi, aku sering ngakali, aku sering janji-janji tidak ditepati, perbuatan saya kurang baik, saya masih banyak membohongi diri saya. Itu orang muhasabatun nafs, banyak apa? Mengoreksi dirinya sendiri, banyak melihat kekurangan-kekurangan dirinya, tidak melihat kekurangannya orang lain. Itu ilmu yang manfaat hasilnya bagi orang yang mempelajari itu seperti tadi. Kemudian yang berikutnya wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik azza wa jalla. Ilmu yang bisa membuka pengetahuan kita tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah yang diinginkan Allah, yang diridhoi oleh Allah itu seperti apa? Itu ilmu-ilmu yang kita cari adalah ilmu-ilmu yang seperti itu. Wa yuqallil min rahbatika fid dunya wa yazidu fi rahbatika fil akhirah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan kita tidak banyak berharap dengan dunia, tapi banyaklah berharap dengan kesuksesan akhirat. Banyaklah berharap dengan keselamatan akhirat yang dijanjikan oleh Allah buat orang-orang yang beruntung kelak di akhirat adalah orang yang di dunia harapannya adalah harapan keselamatan di akhiratnya, harapan kehidupannya di akhiratnya. Ngaji kalau dapat harapan yang seperti itu, alamat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tataharras minha. Kemudian ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa membuka mata batin kita sadar dengan amalan-amalan sing orang manfaat, amalan-amalan kita yang tidak baik. Kita harus sadar. Jadi, saya kok beramal kok isi riak loh, isi pamer. Aku kok beramal kok isi istimalah wujuhin nas. Kepengen bedi sanjung wong, pengen bedi sial wong, pengen bedi wah gitu wong. Kalau punya kesadaran seperti itu, kemudian dia merubah sikapnya, alamat dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lalu bagaimana hatta tataharras minha? Maka kalau sudah muncul ma'rifah seperti itu, maka kita mesti berhati-hati dengan amalan-amalan yang seperti itu tadi. Amalan-amalan yang justru akan mencelakakan kita. Ya, di dunia lebih-lebih wa'iyahumillah di akhir. Wa yudli'uka ala makaidi syayatin, makaidi syaitan wa hururih wa kaifiyati talbisihi ala ulama isu hatta a'udhahum limaqtillahi azza wa jalla wa sahabi. Kemudian bisa ilmu yang bermanfaat tadi adalah ilmu yang bisa menyingkap makai syaitan, tipu dayanya syaitan, akal-akalannya apa? Syaitan. Karena kalau dapat ilmu yang manfaat itu bisa ngerti Pak, bisa kenal sama musuh kita. Ya, untuk mengalahkan musuh itu kita harus kenal musuh kita.
Ya, kalau musuhnya kita itu apa? Musuhnya orang ibadah itu setan. Musuhnya kita itu setan. Ibadah itu nafsu untuk ibadah, apa keinginan untuk ibadah kita, ya itu mesti benturannya sama nafsu setan. Mesti nafsu itu ngejarnya yang tidak baik pasti. Ketika kita mengenal keadaan itu, kita bisa mengenal itulah tipuan daya setan. Ya. Akhirnya apa? Kita bisa mengetahui talbis al-ulama isu. Jadi mereka itu juga membuat kacau, membuat bingung, membuat talbis itu tidak jelas. Ya, tidak jelas pekerjaannya. Akhirnya orang yang alim, orang yang punya ilmu itu bisa tersesat, bisa terjatuh. Seorang di ilmu jadi ulama bisa terjatuh, Pak. Dikatakan al-ulama su, ulama yang rusak. Ulama yang rusak apa? Mengambil ilmunya, menjual ilmunya untuk kepentingan di dunia yang sesaat ini, bukan untuk mengharapkan daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini bagaimana haitsu agal dunya bidin. Mereka itu memakan harta dunia dengan cara ilmu agama. Wa tahadul ilma wasilatan ila ahdil amwal minas salatin. Mereka menjual ilmunya, menjadikan ilmunya sebagai alat, sebagai wasilah untuk dapat keuntungan harta dari orang-orang yang berkuasa, para pejabat. Ulama datang ke pejabat, mendekati pejabat, tidak apa-apa, tapi hati-hati, bisa menjaga ilmunya, bisa menjaga jahnya, kedudukannya sebagai seorang ulama. Ilmunya harus bermanfaat untuk semua kalangan, itu ulama. Tapi kalau sudah mendekati, dia tidak bisa membawa ilmunya, tidak bisa menjaga kedudukannya, maka akan jatuh. Yang mengambil keuntungan daripada harta dunia, kedudukan, jabatan, dan seperti itu, maka dia akan menjadi ulama su, ulama yang apa? Yang terjerat kepada trik-triknya setan, terjerat kepada godaannya setan. Akhirnya apa? Rugi, hancur. Mereka itu akli amwal awqaf wal yatama wal masakin. Orang ngerti makan harta halal haram, orang ngerti. Harta anak yatim nggak boleh dimakan, harta wakaf nggak boleh dimakan. Ya, dia ngerti, yang nggak ngerti gitu. Ini kalau ngerti loh, tahu, punya ilmunya, ngerti seperti itu tidak. Ulama maksud namanya, ulama yang busuk, ulama yang rusak. Ya, kenapa? Wis tujuannya sudah salah soalnya. Ya, tujuannya sudah salah. Kenapa kok bisa salah? Godaannya tadi yang dari setan tidak bisa nahan. Yang lebih dia menuruti kepada kemauan setan daripada nafsu yang baik, kepada arah yang baik, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa sarafa himmatuhum tulat naharihim ila talabil jah wal manzilah fi qulubil khalq wa attarahum dalika ila al-mura'ah wal mumarah wal munafasah wal mubahah. Nanti kalau sudah seperti itu, ya perlahan-lahan akan terus mengikuti urusannya kedudukan, urusannya harta. Kalau sudah punya semua, akhirnya apa? Munafasah, saingan, jegal-jegalan, ya untuk apa? Kepentingan, mubahah, bangga-banggaan. Apa? Kalau sudah amalan-amalan seperti itu, apakah itu amalan-amalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan. Itu adalah justru akan menjatuhkan orang seperti itu, akan jatuh, akan terjerumus ke dalam lumpur dosa dan kerugian yang selama-lamanya. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal fannu min al-ilmi nafi' qad jama'nahu fi kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali itu menjelaskan itu tadi cuma sedikit aja, Pak. Nah, sedikit saja. Kalau lebih panjangnya beliau menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat di kitab Ihya Ulumuddin. Ya, kitab Ihya Ulumuddin. Mungkin banyaklah kajian-kajian kitab Ihya, mungkin ada waktu kita bisa ikut 1 kali, 2 kali, sesempat kita, semampu kita. Ambil kesempatan yang berharga itu tadi, kesempatan yang sangat-sangat istimewa, ya, yang mana nanti ajrnya, pahalanya akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Pahala itu nanti akan ditampakkan oleh Allah dalam bentuk yang nyata besok di akhirat. Nah ini pahala dosa itu gak ketok, Pak. Betul enggak? Enggak kelihatan. Nek duit ketok. Gitu. Kalau berangkat ngaji itu tantangannya
mau berangkat ngaji nanti urusan yang lain lagi ya, memang seperti itu. Ya, sekiranya itu bisa kita tinggal, kita bagi waktu kita, jangan sampai kita meninggalkan atau lengah ya, jangan sampai lengah. Ambil kesempatan yang sangat berharga, ngaji, ambil ilmu, ya, belajar ilmu, sedikit amalkan. Alamat kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Fa in kuntum min ahli fa hasilhu wa'mal bihi. Kalau kita bisa mampu ambil pelajaran tadi kemudian diamalkan. Summa 'allimhu wad'u ilaih. Kalau sudah ngerti ilmu kayak itu mesti satu ilmu, satu bab, setengah bab ilmu diamalkan. Setelah itu apa? 'Allimhu. Ajarkan ilmu tadi, ajak orang untuk kenal ilmu, untuk belajar ilmu. Ayo ngaji yuk. Di sana ada pelajaran bab sholat, bab wudu. Itu seperti itu yang kecil-kecil, bab halal, bab haram. Itulah warisannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Ajak mereka seperti itu. Paman alimah dalika wa amila wa da'an nas ilaih wa dalika yud'a aliman fi malakutis sama samawat bi syahadati Isa alaihi salam. Ini perkataan Nabi Isa alaihi salam. Maka orang itu kalau bisa mengamalkan tadi, ngaji, majelis ilmu, majelis zikir, majelis zikir itu saya Pak. Zikiran, sholawatan, mau subhanallah, tasbihan, mau wirid, manakibat saya. Ono ilmu nih langsung saya. Ada ilmunya yang disampaikan lebih hebat, lebih lengkap. Maka ambil, datang, kemudian belajar satu ilmu, dua ya, satu bab, setengah bab, satu bagian ambil ilmu, kemudian diamalkan, terus ilmunya diajarkan, maka nanti kita di sana akan diangkat derajatnya oleh Allah, dikatakan yud'a aliman fi malakutis samawat. Kita akan mendapatkan kedudukan utawa dicap dari wong sing agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan persaksiannya Nabi Isa alaihi salam. Saya tanya kepada Ibu Zainab, maksudnya apa nih kok disaksikan oleh Nabi Isa? Ini perkataannya Nabi Isa alaihi salam. Jadi kalau kita mengamalkan, sama saja kita mengamalkan dawuhnya Nabi Isa alaihi salam, teruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para anbiya itu tidak mewariskan apa-apa. Ya, la yarithul anbiya illa ilman. Para nabi tidak mewariskan wala dirham, ya, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tapi mereka mewariskan ilmu. Maka disebut itu ilmu. Jangan sampai kita tinggal, kita lewatkan sia-sia ilmu tadi. Fa idza farata min dzalika kulli wa farata min islahi nafsika zahiran wa batinan wa badala jarum min awdad fala ba'sa an tashtagila bi ilmi madhhab min al-fiqh li ta'rifa min furu'in nadirah fil ibadah. Itu tadi ngambil ilmu-ilmu, umum sih. Terus meningkat lagi. Orang itu kalau sudah hiris bil ilmi, sudah kecanduan kalau ilmu Pak, la yasba. Orang kenyang ini. Biar orang kalau sudah senang ilmu, tidak ada kenyangnya. Khoslatani la yasba'ani. Ada dua hal yang tidak bikin kita pernah puas. Apa? Dunia la yasba'. Urusan dunia tidak ada kenyangnya Pak. Betul nggak? Dapat uang 1 juta, wah coba ini mau jadi seuntung 2 juta. Saya tak belum untung gede ini. Terus dapat 2 juta, wah ini gede 6 juta. Terus ini dapat tidak ada puasnya, lah dunia. Yang kedua Pak, orang kalau sudah kenal ilmu, ma'rifah, sudah dibuka sama Allah Taala, dapat hidayah, dapat taufiknya Allah Subhanahu Wa Taala, senang ibadah, senang ngaji, ketagihan, hiris, la yasqa. Yang kedua adalah ilmu tidak akan pernah ada kenyangnya. Seperti yang sering saya ulang-ulang, Imam Nawawi itu orang yang senang ilmu Pak. Umurnya 45 tahun. Durung rabi ya. 45 tahun loh, durung rabi. Jadi koncone ketika umur 40 tahun berino ya saya jenengan kok durung rabi. Wis arbain 40 tahun. Rabi yo lali ya rabi. Lali sane kok seneng karo ilmu. Jadi beliau lali rabi karena ilmu.
ilmu. Nah, modelnya sing ilmu saya iki, gitu. Umur lho tekan kali rabi kalingan terus. Ini orang kalingan ilmu tapi kalingan apa? Rabi. Kalingan guru. Nah, Imam Nawawi lali rabi karena senang ilmu. Kenapa? Ya sebab layas tidak akan pernah dekat yang ilmu. Semakin mendalami terus ilmu, ditambah oleh Allah ilmu kita, naik martabat kita. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Ya apa? Irfa'illahu alladziina yarfa'illahu alladziina amanu itu walladzina ilma darajat. Dengan Quran itu sebutkan orang itu nanti diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala siapa? Orang yang beriman. Wis beriman, nanti ada yang kedua ini yang darajat diangkat dengan derajat. Darajat siapa? Min ahli ilm. Ya, orang yang ahli ilmu. Darajat. Tapi kalau di surga naik derajat, kalau neraka yang paling top yang ke bawah. Paling top ke bawah. Grade A itu yang paling bawah. Ya, neraka yang turun semakin top. Mudah-mudahan kita top ke atas ya. Amin ya rabbal alamin. Fa'in adata nafsuka ila tarki ma takarnahu min al-awrad wal adkar istiqalan bidzalika fa'alam anna syaitan la'in qad dassa illa al-qalbi qad da'al dafi wa huwa hubbul mal wal jah wa iyyaka an tahtarra bihi fatatudduqatan lahu fayuhlikat summa yasqal minka. Hati-hati kalau itu tadi kita itu malas ibadah, mulai malas, terus mulai wegah, mulai terus abot, akhirnya sampai ninggal ibadah, akhirnya sakit ngaji meneh. Ya, hati-hati di situ hati kita sudah dimasuki oleh setan yang terkutuk. Kenapa? Ya Allah memang bodoh setan. Janji kan? Ketika setan itu diusir sama Allah Ta'ala dari surga, bima ahwaitani la uzayyina lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Setan ngomong wis aku diusir saka surga, nanti akan uzayyina lahum fil ardi. Akan saya buat indah mereka manusia-manusia anak Adam itu apa? Urusan-urusan dunia tak gawe sing apik-apik. Ya, sing ketoke bener, sing ben-benan itu do la ughwiyannahum ajma'in, lali daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waspadalah. Kemudian kita kalau apa? Harus minha. Hati-hati dengan keadaan seperti itu. Maka orang yang berilmu step demi step, ya, step by step, bertahap dibuka sama Ta'ala, akan mendapatkan ma'rifah, kesadaran akan hal-hal yang seperti itu, sehingga kita kalau sadar dengan seperti itu, mandek, akhirnya apa? Mangkat meneh, semangat lagi, ngaji lagi, ya, ta'awud kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Baca itu, wirid itu tadi baca pagi, baca 3 kali, sore baca 3 kali. Ada rotibnya, rotib hadat, ada rotib aftos, atau wirid-wirid yang lain baca. Tidak sempat baca rotib kepanjangan, ya panjangan Pak, baca sebisanya. Baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Kita sudah semangat ibadah, supaya tidak lengah lagi, supaya tidak merosot lagi. Baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hatiku setelah engkau memberikan petunjuk kepadaku. Ya kan? Kalau memberikan petunjuk sama Allah Ta'ala, sudah kita yang menjaga petunjuk itu. Jaga terus. Karena apa? Hadapan kita, kanan, kiri, depan, belakang, musuh kita ini setan. Musuh yang nyata, adu mubin. Maka caranya adalah berusaha dengan minta pertolongan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca ta'awud, zikir, tasbih, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi, fa'in jarabta nafsaka mudatan fil awrad wal ibadah, maka naslahu tastafkiruha kasra anha walakin tu'araz ruhbatuka fi tahsilil ilmin nafi' walam turid bihi illa wajhallah ta'ala wa dar akhirah fadzalika afdalu min nawafil ibadah mahma sahhat niyah walakin nasya'ni min sihatin niyah. Nek kita bisa menangguh
menanggulangi beratnya ibadah, bisa melawan malas ibadah, terus ngaji ilmu, ibadah, zikir dan sebagainya, maka selama niatnya itu baik, itu lebih baik, lebih utama pahalanya daripada ibadah sunnah. Jadi ngaji gini Pak, ngaji seperti ini habut Pak, habut tenang, istiqomah habut. Datang orang kalau tidak tergerak, tidak dibukakan hatinya, tidak dibuka tidak diberi taufik oleh Allah sehingga ringan langkahnya untuk mendatangi itu, sholat. Dapat pertolongan Allah tidak bisa. Kalau kita ini alhamdulillah awal diri ditolong oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Minal mustabab insyaallah. Jadi hamba pilihan Allah. Ya, minal mustabab. Allah yastabi ilaihi man yasha. Allah memilih hambanya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdi ilaihi man yurid. Tapi Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa? Mayunik, bukan mayasya. Mayunik berarti ada usaha kita untuk melakukan apa? Datang kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberi petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat hidayah, petunjuk, nanti dipilih sama Allah taala. Mujtaba. Jadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, wis terserah Allah taala. Wis jadi model apa? Nggih. Sing penting mungguhi Gusti Allah. Mesti selamat dan pasti mulia. Ya kalau kita minta harapannya kepada Allah, diangkat derajatnya oleh Allah dengan derajat yang tinggi, seperti apa? Seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ngaji seperti ini lebih afdal daripada ibadah sunnah. Maksudnya apa? Nilai pahalanya. Nilai pahalanya lebih utama daripada ibadah yang lainnya. Dulu majalisil ilmi afdal atau khair min alfi rakaat. Hadir majelis ilmu seperti ini lebih afdal pahalanya daripada sholat 1000 rakaat. Oh nanti Pak, sholat 1000 rakaat belum pernah ya? Wah, perlu dicoba sekali-kali. Jadi coba banding loh. Boleh ya Allah. Saya pernah Pak, sholat ini kita harus binikmah ya. Ini kejadiannya untuk itibar, untuk ibroh aja pelajaran. Woi nadar, ya toh, nadar naik mobil hajat itu sholat hajat 100 rakaat. Mulai tenang, alhamdulillah kabul hajat, nadar itu dibayar. Nah, sholat hajat 100 rakaat saya, Pak. 1000 Pak, 100. Wah dapat 10 lumayan. 20 produk 10 yang menyesal. Ya kan terlatih kan terawih, terawih dari 50 kalau 50. Artinya sudah terlatih dia banyak rakaat. Terus mulai waktu dapat 50, terus mulai miring kanan. Ya kan? Dapat 80 rakaat. Aduh, dengkul meh los. Ya, ngebledros iki. Ya Allah, bareng kuwi 100 rakaat selesai. Alhamdulillah, kapok aku lho, Pak. Kapok wis ora men andar sing aneh-aneh meneh. Ya 100 rakaat. Ternyata apa? Ini ternyata hikmahnya kita bisa untuk mukobalah. Ya, untuk mukobalah membandingkan. Oh, 100 rakaat abot ternyata ada yang lebih afdol. Ngaji ilmu. Tapi aku yes, ngaji ilmunya afdol. Ta'lif fil ilm berat. Asyad min ta'lifil ibadah. Ta'lim ngaji ilmu, beban kewajiban kita dorong diri kita untuk ngilmu itu lebih abot daripada ibadah. Ibadah itu abot, tapi ngilmu lebih abot. La haula wala quwata illa billah. Apa meneh wong sing ngilmu arep dadi wong alim, arep dadi ulama, abote innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi semua pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti Allah sing paring pituduh, tidak ada yang bisa mungkin. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting kita doa minta kepada Allah taala selamat begitu. Guru kula iku Bahlur Abdul Hafid ngomong ngendika selamat. Ya kok dulu selamat. Itu selamat mencakup semuanya. Selamat agamanya, selamat imannya, selamat Islamnya, selamat dirinya, selamat keluarganya, selamat penghidupannya, pekerjaannya selamat. Apa? Halal, barokah. Amin ya rabbal alamin. Ini kok bape alhamdulillah bisa panjang. Tak, saya melihat kayaknya harus mulai asam urat.
gelinu, ya, asam-asaman, ya, asam lambung. Muga-muga sehat sedaya nggih. Sehat semuanya. Zahir wal batin, panjang umur barokah. Itu yang umur yang barokah seperti ini Imam Ghazali. Bukan umur barokah, umur panjang itu maknanya bukan terus 80 tahun. 80 tahun kalau amalnya baik itu yang terbaik. Ya. Tapi kalau ukuran yang terbaik adalah yang penting selamat itu tadi. Ya umurnya sithik tapi wong ilmune manfaat. Nggih, ninggali warisan ilmu manfaat. Bayangkan ya, Imam Ghazali ini kitabnya dibaca di mana-mana setiap hari, Pak. Setiap hari ke masjid Baitul Salam, ke masjid pun dimulai, ke musola pun dimulai, di majelis-majelis taklim, di rumah-rumah dibaca kitabnya Imam Ghazali, Imam Nawawi. Bayangkan ajarnya, pahalanya mengalir. Dan katakan ilmu adalah salah satu daripada amalan yang tidak akan terputus ketika seseorang sudah meninggal dunia. Terus mati, pahalanya mengalir. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu diparing kali Gusti Allah, ilmu manfaat, ilmu barokah. Selamat semuanya kita nggih. Anak keluarga kita selamat oleh Allah SWT, diselamatkan, diangkat derajat kita ke derajat yang mulia dunia akhirat, digampangkan penghidupan kita, rezeki kita rezeki yang halal, yang baik, yang barokah, yang banyak. Insya Allah sanggup menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah, bisa ziarah ke Makkah, Madinah. Jadilah kita orang yang baik, ya, orang baik. Orang ibadah sing akeh, orang ngirit sing akeh. Ada yang hal-hal yang paling penting, bakti kepada orang tua, sebarkan salam kepada sesama orang muslim, jaga lisan kita, jaga tangan kita, silaturahim, jenguk orang yang sakit, bantu dengan bantuan semampu kita. Orang iso nganggo harta, orang iso nganggo ucapan, orang iso nganggo macam-macam, orang iso nganggo tangan, orang iso nganggo apa, doakan yang terbaik untuk mereka. Astagfirullahaladzim muslimin, sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma iftah lana wa ala auladina futuhal arifin wa yuwaffiqna wa iyyahum wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina wa iyyahum ila sawa'is sabil wa yaj'al sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lana syaikhan wa mursyidan madarin wa yutawil a'marana wa yuhassin akhlaqana wa yashfi mardana wa yu'afi mubtalana wa yuzawwidna taqwa wa yaghfir lana dzikra dunya bil maghfirah wa dzikra akhirah bil maghfirah wa yahbu lana wa iyyahum mahmurikum al rijal bil ulubin wa a'malin wa akhlaqin wa aqwalin ala hadiniyah mukminin salihin ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa
ada tanya jawab, kita sudah larut, sudah sampai ya. Terima kasih atas kerawuhannya dan juga terima kasih kepada pihak Masjid Baitul Salam dengan pengurus dan takmir Bapak Masono, para asatidnya Ustaz Gifari dan yang lain-lain, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau yang memiliki nama-nama yang mulia. Insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia akhirat. Matur nuwun, terima kasih perhatiannya. Kirana mungkin mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.